Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya dimanapun berada, saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, bahagia selalu. Hari ini kita akan melepas si abang dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Semoga selamat sampai tujuan dan bahagia selalu, sukses selalu untuk anak-anak kita semua ya teman-teman. Setelah hampir 2 bulan lebih berada di Batam, dia akan kembali ke Bandung untuk melanjutkan tugas. KTP abang udah semua kan tiket? Ada nggak sih yang kayak saya padahal anaknya sudah bolak-balik Batam Bandung, tapi tiap kali dia mau pulang masih saja momen itu tetap ingin ikut ngantar. Dah, salam, hati-hati ya nak. 7 tahun telah berlalu dan dia sudah bolak-balik Batam Bandung selama 7 tahun terakhir ini. Tapi tiap kali melepasnya pergi, tiap kali mengantarnya ke sini, rasa rindu, rasa sedih itu tetap saja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya dimanapun berada, saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, bahagia selalu. Sore ini kita akan melepas si abang untuk balik ke Bandung. Nih ayahnya lagi sibuk angkat-angkatin tasnya. Nah itu dia akan balik ke Bandung untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Dan mudah-mudahan akhir tahun ini dia akan diwisuda, dan ini adalah tugas terakhirnya di Bandung. Setelah ini saya nggak tahu apakah akan menetap di Bandung dan kerja di Bandung atau di mana saja. Yang penting yang terbaik untuk kita, anak-anak kita ya guys, dimanapun mereka berada. Harapan orang tua adalah agar anak-anak kita menjadi pribadi yang tangguh, sehat, dan kuat. Dan dimanapun mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Itu adalah harapan dari setiap orang tua. Sebagai orang tua, kita tidak pernah mengharapkan balas budi dari setiap anak-anak kita. Yang kita harapkan adalah mereka tumbuh menjadi anak yang dewasa, mandiri, dan mampu menghadapi kehidupan yang mungkin lebih banyak tantangan di masa yang akan datang. Menjadi pemimpin di masa depan yang bertanggung jawab adalah harapan kita. Menjadi pribadi yang berpegang teguh kepada keyakinannya adalah harapan kita seumur hidupnya, sampai nanti kita akan dipertemukan di akhirat bersama anak cucu keturunan kita. Itu adalah harapan kita sepanjang kehidupan kita. Kita telah manjatkan doa-doa panjang, Robbi habli minas solihin, itu bersama cicinya. Bagi mereka, cici itu bukan cuma sekedar bibi atau saudara kandung dari ibunya, tapi bagi mereka cici itu adalah bagai ibu kedua bagi mereka, tempat mereka bercerita, berbagi cerita, dan apapun itu. Melepas anak-anak ke rantau itu bukanlah hal yang mudah memang. Di awal pertama saya melepas si abang 2 bulan sampai saya tidak ingin makan, tidak nyenyak tidur, begitulah ya teman-teman. Tapi buat saya setelah itu rasanya adalah wajib buat saya melepas anak-anak ke rantau itu adalah agar mereka bisa mandiri dan tahu rasanya kehidupan di rantau tanpa orang tua. Mereka akan beradaptasi dengan keadaan di mana mereka akan berada. Teman-teman pernah nggak merasa sedih melepas anak-anak ke rantau? Pasti iya. Saya pun awalnya dulu melepas kedua anak-anak saya itu rasanya sedih. Tapi hari ini dan sejak itu saya bertekad bahwa semua anak-anak saya harus dibesarkan dan dididik di tanah rantau agar kelak mereka menjadi pribadi yang mandiri, tidak saja bergantung kepada orang tuanya. Karena ada kalanya orang tua akan pergi kapanpun dan dimanapun saatnya, kita tidak pernah tahu. Itulah alasan saya kenapa anak-anak saya dengan susah payah saya lepas ke tanah rantau, walaupun mungkin untuk ekonomi dan lain sebagainya kita butuh yang lebih gitu ya. Bukankah perintah Rasulullah, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina? Untuk semua ibu yang sedang menanggung rindu dan telah melepas anak-anaknya ke tanah rantau, mari belajar ikhlas dan mari berdoa. Dan kita titipkan anak-anak kita kepada Allah. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu, dimanapun mereka ya Allah, lindungi mereka, jaga mereka ya Allah, ketika kami tidak mampu menjaganya, lindungi mereka ya Allah dengan segala kekuatanmu, ketika kami tidak mampu melindungimu,
Tiada daya upaya kecuali kekuatan-Mu ya Allah. Selamat jalan, selamat berjuang, semoga Engkau sukses wahai anak-anak kami. Menurut para ahli psikologi, menyentuh pundak anak laki-laki itu adalah akan menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi kepada anak. Jadi buat semua bunda-bunda, biasakan untuk menyentuh pundak anak laki-laki dewasa. Sering kali kita mendengar ketika ada kenakalan remaja, maka yang akan ditanyakan adalah apakah dia punya orang tua yang lengkap atau tidak. Karena keberadaan orang tua, sentuhan kasih sayang dari kedua orang tua itu adalah sangat penting bagi pertumbuhan jiwa seorang anak. Sekalipun anak-anak kita telah dewasa dan mereka tetap membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Karena sentuhan hangat dari seorang ibu tidak akan didapatkan walau dari manapun. Untuk itu setiap bunda, ketika anak-anak akan berangkat, apalagi berangkat merantau, biasakan untuk menyentuh pundaknya, menciumnya dengan penuh kehangatan dan kasih sayang agar mereka merasa benar-benar dicintai. Jujur, ini bukan sekedar konten ya teman-teman. Sebelum ini pun hal itu memang sudah saya lakukan. Tapi kali ini saya hanya ingin berbagi bagi semua bunda-bunda, apalagi yang anak-anaknya masih kecil. Jangan cuma hanya marah dan marah kepada anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan. Terutama bagi bunda-bunda yang masih punya anak-anak yang masih kecil-kecil, berusaha untuk lebih sering menyentuh mereka dengan kasih sayang. Karena hal itu akan menjadikan mereka tumbuh menjadi anak dewasa yang lebih mandiri ke depannya. Karena mereka merasa dicintai dan merasa dihargai. Sekali lagi, jangan biarkan anak Anda disentuh oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau bukan Anda. Karena menurut para ahli psikologi, ketika anak-anak tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang apalagi dari ibunya, maka dia akan mencari pengganti atau sosok pengganti dari seorang ibu. Nah, ketika dia menemukan sosok pengganti yang salah, itu akan sangat merusak masa depan mereka. Jadi bagi bunda-bunda, sekali lagi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, putuskan yang terbaik untuk tetap bisa mendampingi anak-anak kita dalam masa pertumbuhannya. Jangan sampai meninggalkan mereka kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Bersyukur jika yang menggantikan itu adalah keluarga kita, neneknya atau saudara-saudara kita. Tapi ketika dia tidak menemukan sosok itu pada keluarganya, dia akan kehilangan dan mencari sosok pengganti yang salah. Hal itu akan sangat merusak masa depan mereka. Sore ini dia mengantar anak nih Bandung. Ya, mudah-mudahan sehat dan dapat ilmu yang bermanfaat dan cita-citanya tercapai sehingga bisa membahagiakan kedua orang tua, adik-adiknya, tentunya menjadi harapan orang tua, bangsa dan negara. Jadi berusahalah untuk selalu hadir dalam setiap momen yang dia lalui, apalagi momen-momen penting dalam kehidupannya, untuk tetap mendampinginya agar mereka merasakan kasih sayang seutuhnya dari kedua orang tuanya. Adapun peran ayah bagi seorang anak tidak kalah pentingnya, karena sosok ayah adalah sosok panutan, sosok tauladan dan contoh terutama bagi seorang anak laki-laki. KTP abang udah semua kan tiket? Dah, salam, hati-hati ya nak. Jadi bagi semua ayah, jangan tinggalkan anakmu, jangan biarkan anakmu membesar sendiri tanpa tahu panutan atau tanpa contoh suri tauladan yang baik dari seorang ayah. Oke kan? Udah bang? Iya, makasih ya. Kemana? Ke Jakarta? Jadilah ayah yang bertanggung jawab, jadilah ayah yang menjadi contoh bagi anak laki-laki, dan jadilah ayah yang memberikan semangat, motivasi, dan inspirasi bagi setiap anak laki-laki agar bertanggung jawab menjalani kehidupannya, bertanggung jawab terhadap yang akan dia pimpin, karena dia adalah pemimpin di masa depan untuk keluarganya dan anak-anaknya, dan juga pemimpin negara. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke dalam dan kita doakan semoga selamat sampai tujuan.
saya akan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah melepas ya Bang, dan kita akan pulang menuju rumah. Iya, menuju rumah lah. Terus mau pulang kemana lagi? Pulang kampung ya kan? Nggak mungkin lah kalau pulang kampung pasti naik pesawat juga ya kan? Enggak ding, bisa kok naik kapal ke kampung saya ya kan? Ada yang kayak saya nggak sih? Kalau sudah ke bandara, ke pelabuhan, pasti ngebayanginnya itu pulang ke kampung halaman, iya kan? Teman-teman tahu nggak pepatah yang mengatakan setinggi-tingginya bangau terbang pasti pulang ke kubangan? Ya, ingat kan itu? Nah, setinggi apapun, sejauh apapun kita terbang, kita pasti ingat pulang kampung ya kan? Tunggu sebentar nih, masjid yang ini teman-teman pernah kan yang masjid kayak tanjak? Nah, itu dia memang namanya masjid tanjak ya. Jembatan. Jembatan itu gorong-gorong ini. Jadi nanti jalannya naik ke atas gitu mas? Ya jalan tuh sama sekali itu nanti. Ditimbun tinggi sedikit. Ini ditimbun jalan. Kirain ada itu tuh untuk tempat berdiri apa di situ. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu barakatihim wa dinal husna. Alhamdulillah kita sudah sampai kembali di Kampung Melayu dan sudah sampai di depan Masjid Jami An-Nikmah Kampung Melayu. Teman-teman sudah lihat belum video reel saya yang satu ini yang sempat viral ditonton oleh 1,4 viewers? Iya, 1,4 juta viewers. Video ini telah ditonton oleh banyak orang dan banyak kali komentar, bermacam-macam komentar dari teman-teman. Tapi inilah kenyataannya di kampung kami. Itu tuh sudah biasa ya teman-teman, gak ada parkiran tuh sudah biasa, punya mobil ada gak punya parkiran. Nah itulah kenyataannya, dan teman-teman mungkin di daerah lain mungkin ini tuh akan dilarang ya kan, tapi buat kami ya mau gimana lagi, kita butuh mobil tapi tempat parkir nggak ada selain dari solidaritas. Hari ini kita marandang. Hari ini kita marandang, pulang kampung guys, pulang rantau. Mari kita merandang. Iya wadud, iya wadud, iya wadud, iya wadud. Dulu berangkat ya Pak. Endo tuh nasi dulu. Ada lu sama dia yang ujiannya kan.
Kenapa Pak? Mau masak juga Pak? Masih hidup. Mau coba bikin? Mau coba bikin? Masih hidup, Silakan Pak. Pak, bikin Pak. Iya, katanya ahli Manis nggak? manis. Kerja enggak lu. Gue kalau mau Kita bikin dimsum lagi ya guys. Anak bujang mau pulang guys. Yang itu apa namanya? Dia bilang lelenya yang besar bang, 83. Ya bang, bang tak jelas bang. Itulah bang. Udah nggak ada. Tukang dimsum ayah, tuh udah pinter dia guys. Kemarin diajarin, hari ini udah Elki pinter. sudah di Jawa ini lagunya Jawa tuh. Iyalah dia orang Jawa. Pak Arif orang Bandung. Andut orang Padang. Udah aja. Ini dia hasil bikinan si kakak. Udah pinter si kakak bikin dimsum. Jadi gelap. Kak, gosong. Alhamdulillah sudah matang, rendangnya juga sudah matang. 1 kilo 300.000. Sampai lupa guys, masakan yang lainnya nggak sempat di videoin tadi, buru-buru. Kayak anak bayi aja kok ya. Ini bayi apa kucing Maaf ya guys, saking tadi buru-burunya sampai nggak sempat videoin yang kita masak tuh semua. Banyak sih yang tadi yang dibikin 1 hari jadi semua berapa masakan. Kita bikinin kering tempe juga kita sempat-sempatin gitu ya. Terus bikin sambal bawang, bikin sambal untuk kering tempenya, terus bikin ayam ungkap juga. Nah, tadi tuh pokoknya begesak-gesak lah kata orang kampung saya, bahasa saya itu begesak-gesak. Tahu nggak sih kalian begesak-gesak? Ya tergesa-gesa gitulah. Pokoknya buru-buru nyelesain semuanya itu. Udah gitu mau hujan lagi tadi kan gerimis. Yang nggak ada kita lari-lari, nggak ada teri kita lari-lari tadi ke warung gitu ya. Tapi alhamdulillah selesai guys semua dan bekalnya itu siap gitu ya. Kita bekali nasi juga. Saya selalu kalau anak-anak pergi itu selalu saya bekali nasi karena di jalan tuh nggak tahu apakah mereka sempat untuk beli atau enggak, dan kondisinya itu nanti nyampe di rumah takutnya lapar gitu kan. Nah selalu saya siapkan nasi, walaupun sebenarnya si abang tuh nggak mau bawa nasi, tapi saya tetap bekalin 2 bungkus aja. Takutnya nanti apalagi berangkat sore kayak gini pasti datang ke sana itu malam dan udah capek banget, pasti lapar itu pikir saya. Jadi saya selalu bekalin dia nasi. Semua anak-anak saya kalau mau pergi keluar gitu saya bekalin nasi, walaupun mereka kadang tuh bilangnya nggak usah mah nggak usah. Tapi saya berpikir padahal tuh nanti ya itu tadi enaknya nyampe di kosan kalau mereka capek lelah nggak pengen keluar, ada yang mau dimakan dan mereka bisa menghilangkan lapar dan dahaganya ya kan. Nah, itu teman-teman karena tadi video masak-masaknya nggak sempat keambil semua. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa kan guys. Terima kasih. Sahabat saya dimanapun berada, sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kami dan semoga bahagia selalu, sukses selalu untuk semua. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke dalam dan kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Dari kota Kepulauan Riau kami mengucapkan wassalamualaikum